Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seorang ibu bernama Dayang Sumbi dan anaknya bernama Sangkuriang. Mereka hidup bersama seekor anjing kesayangan yang bernama Tumang. Suatu hari, Dayang Sumbi ingin memakan hati rusa, maka ia meminta Sangkuriang untuk mencarinya ke dalam hutan. Sangkuriang pun pergi bersama Tumang. Sayangnya di hutan tidak ada rusa. Ketika Sangkuriang mengarahkan panahnya ke arah jantung hati Tumang, seketika Tumang pun mati. Sangkuriang pun mengambil hati Tumang lalu dibawanya pulang. Di rumah, hati Tumang ia berikan pada ibunya. Tentu saja ia berbohong bahwa hati itu adalah hati rusa. Dayang Sumbi yang semula tidak curiga, mendadak merasa aneh karena tidak mendapati Tumang bersama Sangkuriang. "Di manakah Tumang yang tadi pergi ke hutan bersamamu?" tanya Dayang Sumbi. Sangkuriang kaget. Ia bingung dan tidak menyangka ditanya demikian. Tapi ia tidak dapat berbohong, jawabnya. "Maaf ibu, yang dimakan ibu tadi adalah hati Tumang." Seketika murkalah Dayang Sumbi. Ia memukul anaknya itu dengan centong sampai meninggalkan bekas di kepala Sangkuriang sembari marah. Ketahuanlah siapa Tumang itu sebenarnya. "Tumang itu ayahmu Sangkuriang, kenapa kamu tega membunuhnya?" Akibat perbuatan itu, Sangkuriang pun pergi meninggalkan rumahnya. Ia berkelana keliling-liling dunia mencari ilmu dan mulai bertumbuh menjadi laki-laki dewasa. Ia juga mengganti namanya menjadi Jaka. Bertahun-tahun kemudian, mampirlah ia ke hutan masa kecilnya. Ia ingin mampir untuk meminta minum kepada pemilik salah satu pondok yang ada di sana. "Bolehkah saya meminta minum? Saya pengelana yang baru tiba dari pengembaraan yang jauh-jauh," pinta Sangkuriang kepada seorang perempuan pemilik pondok. Dayang Sumbi yang masih awet muda menyambut tamunya dengan sukacita. "Silakan masuk Kisanak. Kalau boleh tahu siapakah nama Kisanak?" "Nama saya Jaka." Saat itu keduanya belum sadar bahwa mereka adalah ibu dan anak terpisah sekian lama. Mereka pun semakin dekat. Suatu hari, Sangkuriang hendak melamar Dayang Sumbi. Tetapi ketika Sangkuriang sedang bekerja, Dayang Sumbi tak sengaja melihat sebuah tanda di kepala Jaka. Dayang Sumbi pun terkejut karena sadar bahwa Jaka adalah Sangkuriang anak kandungnya. Demi tidak terjadi hal yang tidak diinginkan saat hendak melamar, Dayang Sumbi melanjutkan usul-usul, "Aku ingin kamu membuat danau dan perahu dalam satu malam." Dengan kesaktiannya, Jaka atau Sangkuriang pun menyanggupi permintaan Dayang Sumbi. Ia mengerahkan banyak jin untuk membuatkan danau dan perahu supaya selesai dalam satu malam. Dayang Sumbi pun gelisah. Ia segera berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kerja Sangkuriang tidak selesai. Tuhan pun mendengar doanya. Bunyi ayam jantan berkokok terdengar pertanda pagi sudah datang. Para jin yang membantu Sangkuriang mengira bahwa itu sudah pagi segera kembali ke alamnya, tinggal Sangkuriang yang marah karena gagal. Sangkuriang pun menendang perahu yang hampir jadi. Perahu itu jatuh melengkung di suatu tempat dan membentuk sebuah gunung. Kini orang-orang menyebutnya sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Pesan moral, bersikap jujur, tidak menghalalkan segala cara, dan harus bisa mengendalikan amarah.